Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai resume dari paper yang kami pilih dengan judul Study of eBay Used Car Sales Using Tableau. Dengan penulisnya yaitu Nainika Hausik dan Dr. Manjot Kaur Bhatia dari Jagannath University Research Journal. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama ada Yohanes Alexander Agusti Sinaga dengan NIM akhir 062 dan saya sendiri Firda Adi Sisahan dengan NIM akhir 063. Kemudian untuk pendahuluan, karena Jerman ini memiliki industri mobil bekas yang begitu besar, banyak iklan penjualan dipasang di eBay. Penulisnya ini mengambil data dari eBay di mana ada faktor-faktor yang terkait dengan mobil seperti merek-merek, tenaga, kilometer yang digunakan, dan juga harga jual mobil tersebut. Jadi di dataset ini itu bertujuan untuk mengetahui depresiasi mobil bekas dari tahun ke tahun dan memprediksi nilai mobil bekas berdasarkan data tersebut. Basis data terdiri dari lebih dari 370.000 mobil bekas yang diambil dari eBay Jerman dan memiliki 21 kolom. Kemudian tujuan dari paper ini sendiri adalah yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari mobil bekas. Kemudian yang kedua untuk memahami dan menganalisis korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi harganya. Kemudian yang ketiga, menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi harga mobil dengan mempertimbangkan semua faktor. Kemudian ada metode dan pendekatan. Yang pertama ada sample, yaitu melakukan pengumpulan data atau data collection. Kemudian explore, itu untuk memutuskan prediktor dan target kita. Jadi kita itu harus memahami hubungan semua faktor untuk memutuskan apa yang harus dipilih. Kemudian ada modify, melakukan data preprocessing seperti handling missing value. Kemudian ada yaitu model, melakukan pemodelan yang tepat dan memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian ada A untuk assess, yaitu melakukan perbandingan pada setiap model dan memilih model yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada deskripsi dataset tersebut, yaitu kumpulan data memiliki 371.538 baris dan 19 kolom, memuat data tentang mobil bekas yang tersedia untuk dijual di Jerman. Dataset ini menjelaskan aktivitas daftar dan metrik penjualan mobil di eBay Jerman, dan dataset ini bagian dari Kaggle dan dapat diakses di kaggle.com. Next. Lalu selanjutnya ada eksplorasi data. Kita membandingkan beberapa kolom, yaitu membandingkan kolom price, facial type, dan power PS. Hasil dari grafik tersebut yaitu pertama ada SUV memiliki harga rata-rata tertinggi dan tenaga tertinggi. Yang kedua, mobil yang memiliki daya dalam kisaran 171 sampai 700 memiliki harga rata-rata tertinggi untuk setiap jenis kendaraan. Untuk jenis mobil coupe, limousine, small car, dan station wagon, harga rata-rata hampir sama untuk daya antara kisaran 132 hingga 171. Next. Lalu membandingkan kolom brand, full type, dan price. Hasil dari grafik tersebut adalah Porsche dengan bahan bakar hybrid memiliki harga tertinggi, diikuti oleh Volvo dengan bahan bakar hybrid. Next. Lalu membandingkan kolom full type, gearbox, dan power. Hasil dari grafik tersebut adalah mobil LPG dengan gigi otomatis memiliki tenaga tertinggi diikuti oleh mobil diesel. Next. Lalu ada cleaning dan reprocessing data. Yaitu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi bagian data yang tidak lengkap, salah, tidak akurat, atau tidak relevan. Yang kedua, mengganti, modifikasi, atau menghapus dari kumpulan data, termasuk menghapus nilai nol, the missing value, menghapus duplikat, dan pola data yang hilang. Lalu yang kedua, yang selanjutnya itu ada modeling.
Pada pemodelan data ini menggunakan teknik machine learning untuk memprediksi harga mobil bekas dari variabel dependent lainnya. Lalu mempertimbangkan 3 jenis kesalahan untuk mengevaluasi model mean absolute error, mean square error, dan RMSE. Lalu untuk model yang pertama itu menggunakan supervised learning algoritma, itu yang pertama itu ada linear regression. Itu hasil dari min MAE-nya itu 3.755. MSE-nya itu sekitar 9 juta, lalu RMSE-nya itu sekitar 61. Next. Lalu ada logistic regression. MAE-nya itu 5.517, MSE-nya itu sekitar 4 juta, dan RMSE-nya itu sekitar 74. Lalu algoritma selanjutnya itu ada decision tree. Untuk nilai MAE-nya itu ada sekitar 4.620. Untuk nilai MSE-nya itu sekitar 18 juta. Lalu sekitar nilai RMSE-nya itu sekitar 67. Random forest itu MAE-nya itu sekitar 2.831. Untuk MSE-nya itu sekitar 47 juta. Lalu RMSE-nya itu sekitar 53. Lalu ada KNN regression. Untuk nilai MAE-nya itu sekitar 3.942. Lalu MSE-nya itu sekitar 7 juta. Lalu RMSE-nya itu sekitar 62. Untuk selanjutnya itu ada SVM atau Super Vector Machine, yaitu MAE-nya itu sekitar 4.943. Lalu MSE-nya itu sekitar 10 juta, dan RMSE-nya itu sekitar 70. Lalu ada XGBoss yang MAE-nya itu sekitar 3.348. Lalu MSE-nya itu sekitar 45 juta, dan RMSE-nya itu sekitar 57. Lalu algoritma selanjutnya itu unsupervised learning, yaitu menggunakan K-means. MAE-nya itu sekitar 5.834. Lalu MSE-nya itu sekitar 12 juta, dan RMSE-nya itu sekitar 76. Lalu untuk mendapatkan jumlah klaster itu, yaitu menggunakan elbow method, nilai optimal dari klaster itu adalah 4. Jadi kami telah menerapkan algoritma K-means untuk jumlah klaster yaitu 4. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi hasil dari paper ini itu memfokuskan pada 3 faktor, yaitu faktor yang pertama ada akurasi, yaitu memeriksa akurasi model menggunakan nilai R kuadrat. Kemudian faktor yang kedua kesalahan, itu memeriksa nilai RMSE untuk memeriksa kesalahan. Dan yang ketiga adalah kompleksitas, yaitu memastikan bahwa kompleksitas model yang kita pilih adalah trade-off yang terbaik. Jadi kesimpulannya setelah dilakukan penelitian dan uji coba. Jadi dari semua model yang divalidasi, random forest itu memiliki kesalahan terendah dan paling baik dipertimbangkan untuk menganalisis dataset ini. Memprediksi pemodelan bertujuan untuk membantu bisnis tumbuh dengan memberikan wawasan tentang apa yang sedang terjadi sekarang dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor untuk pertumbuhan bisnis. Yang pertama ada grafik 5 negara teratas berdasarkan jumlah dan harga rata-rata. Yang bertemakan warna merah itu menurut jumlah, dan bertemakan yang warna hijau itu menurut harga rata-rata penjualan mobil bekas. Jadi
Di grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada 3 negara yang menjadi tertinggi dalam jumlah dan harga rata-rata, yaitu ada Bayern, Baden-Württemberg, dan Hessen. Oleh karena itu, untuk mempertahankan posisi tersebut, maka eBay harus terus melanjutkan pemasarannya. Kemudian, yang kedua, Berlin itu berada di urutan kelima dengan harga rata-rata. Karena Berlin itu merupakan ibu kota Jerman, maka ada ruang lingkup yang lebih luas untuk perbaikan jika pekerjaannya itu dilakukan ke arah yang benar. Maka perbaikan tersebut akan membawa Berlin ke tingkat yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ada top 5 kombinasi merek dan tipe kendaraan berdasarkan harga tertinggi. Jadi top 5 ini berdasarkan tahun yang ada, yaitu tahun 2016, 1969, 2012, 2015, dan 1953. Alasan untuk 2012, 2015, 2016 adalah model terbaru Audi dan Skoda yang harga jualnya mereka tinggi. Sementara untuk tahun 1969 dan 1953 adalah mobil Mercedes-Benz dengan harga jual yang termasuk tinggi juga. Mengingat bahwa Jerman itu memiliki banyak penduduk dan minat di mobil bersejarah, maka harganya itu relatif tinggi. Baik, berikut adalah sumber artikel yang kami pakai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.